Halo pemirsa, kembali lagi di program Cantik, Beauty is for Everyone. Nah, di program Cantik kita selalu membahas topik-topik yang berhubungan dengan kesehatan dan juga kecantikan dan tentunya menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Inilah program Cantik, Beauty is for Everyone. Nah, pada hari ini telah hadir bersama dengan kita, ya narasumber kita yang cantik banget, Dr. Shirley. Hai Halo, dok, apa Dr. kabar? Donna. Kayaknya Baik. fresh banget ya dok ya, selalu glowing nih Dr. Shirley nih ya. Dan juga ada Jessica ya, Miss Tourism Indonesia 2024 ya. Hai Jess, Halo. iya ketemu lagi ya kita Iya. ya, cantik banget nih Jessica juga. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget nih Jess. Karena tentunya nih ya Jessica masih muda dan emang interest juga di beauty dan di kesehatan kan ya. Iya. Nah, kita akan membahas tentang face versus body skincare gitu. Jadi kalau Jessica nanti ada yang mau ditanyain, ya jangan sungkan nanti akan dijawab oleh narasumber kita yang cantik, Dr. Shirley. Nah, Dok, sebenarnya body dan face skincare saat ini di market itu kan banyak banget dok produknya dan awareness masyarakat untuk face dan juga body skincare ini mulai meningkat nih. Nah, tapi tuh kalau skincare untuk wajah mungkin umum ya, tapi kalau skincare buat body ya ada yang aware, ada yang enggak. Nah, kalau Jessica sendiri gimana nih? Kira-kira kalau body skincare? Kalau aku sendiri sih udah pakai, soalnya dipaksa Udah pakai? mami juga. Oh, dipaksa mami juga ya. Kalau aku jujur, aku walaupun di dunia estetik, body skincare jujur agak mager ya. Jadi ini kayak harus di-encourage sama Dr. Shirley nih. Kenapa sih kok perlu juga merawat kulit tubuh juga nih dok, di luar kulit wajah? Karena kulit itu kan bagian yang paling luas ya dari tubuh kita ya. Jadi kita kan tubuh kita semuanya ditutupi dengan kulit. Jadi Oke, emang iya kulit benar itu sih. harus dirawat karena untuk perlindungan bagian-bagian tubuh kita yang di dalam gitu. Gimana kalau nggak ada kulit kan sakit ya. Iya, benar Untuk sih. melindungi dari cahaya matahari, polusi, dari udara, dari bakteri dan virus itu kan harus melewati kulit dulu gitu. Jadi perlindungan utamanya Perlindungan tuh utamanya kulit ya. itu kulit. Makanya kulit itu harus dirawat. Karena yang orang lihat pertama kali lihat kita kan emang kulitnya. Betul. Seperti betul. itu. Jadi emang perlu banget dirawat nih. Oke. Gitu. Dan kulit juga melambangkan kesehatan tubuh pada umumnya. Karena kan kalau yang kulitnya kering, ternyata kan tubuhnya mungkin kurang air, dehidrasi. Kalau Dehidrasi. kulitnya sehat, berarti kita tubuhnya juga sehat. Gitu. Oke, jadi cerah dan glowing itu memang jadi salah satu kriteria estetik saat ini ya, dan bukan cuma dimiliki oleh wajah aja ya dok. Ternyata sekarang tubuh juga dilihat ya, kulitnya bersih apa enggak. Dan tentunya seringkali jadi problem juga nih kalau misalnya ada permasalahan kulit, terus akhirnya malah jadi bikin nggak pede gitu. Betul. Oke. Nah kalau dari Jessica sendiri ada yang mau tanya nggak Jess ke dokter Shirley nih? Kalau dari mengenai aku sendiri face? mungkin aku mau nanya, biasa kayak rangkaian skincare yang buat face itu biasanya Rangkaian apa aja? skincare. Biasa skincare kan kita biasa pakainya tuh pagi dan malam, gitu. Karena kan kalau waktu siang hari, sore kan kita beraktivitas ya. Biasa pagi bangun tidur kita cuci, cleansing dulu. Jadi perlu cleanser. Lalu setelah itu biasanya pakai toner, lalu ada juga serum, ada moisturizer, lalu ada sunscreen. Ini penting banget nih sunscreen. Kalau untuk pagi ya jangan skip. Karena banyak yang males pakai sunscreen. Iya betul sih. Biasanya gitu kalau pasien-pasien ya. Gitu sih. Sama eksfoliasi. Eksfoliasi tapi kan nggak setiap hari nih. Biasanya kan 2 sampai 3 kali per minggu. Gitu. Oke. Kalau Jessica sendiri termasuk yang rutin nggak nih penggunaan skincare hariannya? Rutin, selalu Rutin. dijagain. Rutin selalu dijagain. Jagain. Dijagain, jadi ada yang ngejagain ya untuk Iya. setiap hari tuh pakai skincare rutin gitu. Nah kalau misal kayak pelembab sama serum nih dok, ya mungkin Jessica sendiri juga wondering nggak sih sebenarnya apa sih dok manfaatnya serum, apa sih manfaatnya pelembab gitu, bedanya di mana kira-kira? Kalau serum itu kan dia konsistensinya beda ya bahannya. Konsistensinya dia lebih cair. Beda Oke. lagi sama toner nih. Essence biasanya Iya. itu kan lebih encer lagi, Iya. lebih cair lagi. Karena kadar airnya lebih banyak gitu. Kalau serum mungkin lebih pekat daripada toner. Lalu kalau moisturizer yang berbentuk krim biasanya itu lebih pekat lagi. Jadi karena kadar airnya aja sih bedanya, kadar airnya lebih banyak atau tidak gitu. Biasanya kalau emang moisturizer karena dia
tidak terlalu cair, makanya dia bisa berfungsi untuk moisturizer, untuk memberi kelembapan, menjaga kulit supaya terhidrasi dengan baik. Gitu. Oh gitu, ternyata. Nah, mungkin ada beda nggak dok dari segi bahan aktifnya nih ketiga ini? Apakah sebaiknya kita pakai semuanya, atau justru kadang-kadang ada orang yang Iya, males tergantung deh, lagi gitu kan? jenis-jenis kulit ya. Iya kan, gitu. Tergantung jenis-jenis kulit, bisa ada kulit yang kering, kering atau kulitnya acne prone skin, berminyak, lalu ada juga yang kombinasi. Itu dibedakan lagi toner dan serum, moisturizer itu sesuaikan dengan jenis kulit. Kadang kalau kulit yang berjerawat, kadang mereka takut pakai moisturizer. Iya, betul. Takut. Bener nggak? Mereka takut karena takutnya wah udah jerawatan pakai moisturizer nanti malah makin lembab nih, makin berminyak. Makin Nah, sebenarnya bukan itu juga, karena emang kulit butuh lembab, butuh moisturizer. Walaupun jerawatan justru karena kulitnya terlalu kering pun bisa jadi timbul jerawat loh, gitu. Mungkin jenis moisturizernya aja yang disesuaikan. Misalkan kalau jerawatan pakai yang gel, berbahan gel, Jadi lebih mudah moisturizer. meresap Jadi ya, lebih mudah meresap. Jadi nggak menyisakan minyak berlebih, gitu. Atau serumnya juga bisa disesuaikan untuk yang jerawat, misalkan dengan retinol atau niacinamide, itu kan untuk jerawat lebih oke. Gitu. Mungkin kalau yang kulit kering bisa dengan HA, hyaluronic acid, ceramide, gitu. Bisa dengan yang lebih berat lagi, bisa dengan yang modelnya krim, yang lebih kental. Lebih kental. Jadi dia lebih menjaga hidrasi keseimbangan kulit ya, hidrasi Dok, ya? kulitnya, betul. Kalau Gitu. Jessica sendiri kira-kira kulitnya apa nih? Iya, Kulitnya Atau ada kering. kayaknya problem udah kulit kah? bagus nih kulitnya. Iya. Aku kulitnya kering sih. Kering. Makanya pakai moisturizer. Yang dokter ngomongin udah aku lakuin setiap hari. Pantesan kulitnya bagus ya. Jadi Pagi dan emang- malam. Iya. Malah kulitnya glowing banget nih. Kulitnya glowing mulus banget, banget. Efek kamera dan makeup. Tapi bagusnya memang kalau orang yang kulitnya kering kayak Jess tuh jadi cenderung nggak berjerawat sebenarnya. Gitu. Kayak dokter Dona juga. Iya, aku Kalau kebetulan aku- kulitnya kering sih. Heeh. Memang sama kayak Jessica juga kulitnya kering. Jadi emang moisturizer harus rutin. Moisturizernya gitu. harus yang lebih pekat. Mm-mm. Kalau aku tipe kulitnya yang mudah berjerawat soalnya. Acne prone. Acne prone, tapi bersih banget kok, sama sekali nggak ada jerawat sama sekali. Kan pakai skincare sesuai dengan kulit, jenis kulit. Oke. Mungkin dokter boleh dok bagiin tips skincare dokter. Padahal kan acne prone skin tuh agak susah soalnya. Acne prone skin karena gampang mudah sih timbul Mudah breakout jerawat. kan, timbul Misalkan jerawat. pakai masker terlalu lama terus berkeringat kayak dulu tuh pas zaman Covid ya. Pakai masker kan lama banget ya, kalau di luar harus pakai masker terus itu Iya. bisa breakout, Breakout. langsung jerawatan gitu. Jadi Jadi kalau dokter sendiri skincare rutinnya apa dok di rumah? Skincare Untuk rutin menjaga nih supaya nggak Heeh. muncul jerawatnya. ada cleanser seperti tadi, lalu ada toner. Nah tonernya untuk yang malam dan untuk pagi biasanya berbeda. Oh, dibedain. Lalu juga ada serum, ada moisturizer juga sama kayak tadi saya bilang. Oke, tapi memang khusus untuk yang lebih ke acne prone skin ya dok ya. Oke, wah kita tadi baru ngomongin skincare nih ya. Setelah ini kita akan lanjut dengan Nanti kita body lanjut care-nya, body skincare-nya apa aja yang akan kita bahas. Tetap di program Cantik Beauty is for Everyone. Baik pemirsa, kembali lagi di program Cantik. Tadi kita sudah membahas tentang face skincare versus body skincare ya. Nah, tadi dokter Sherry itu sempat ada pembicaraan yang menarik dok mengenai perbedaan dokter misalnya pakai 2 toner yang berbeda nih dok, ya kan? Terus bagaimana menjaga acne prone skin supaya nggak muncul Iya. jerawatnya. Itu berhubungan juga sih, karena kan karena berhubung kulit saya tipenya acne prone skin, jadi kalau pakai produk skincare itu emang harus pilih-pilih, harus coba-coba dulu yang mana yang cocok. Kalau emang lalu breakout ternyata nggak cocok seperti itu, jadi emang agak susah nih. Tapi kalau udah cocok ya udah gitu. Oh, stay di satu produk gitu Stay ya? satu produk, atau mungkin lihat lagi bahan-bahan apa nih yang bikin nggak cocok. Mungkin biasanya kalau yang mengandung HA-nya terlalu banyak, hyaluronic acid terlalu banyak, biasanya gampang timbul jerawat. Oh, Gitu. Nah, balik ke toner tadi. Kalau toner, kalau pagi itu toner biasa lah, isinya herbal, terus ada antiinflamasinya, terus ada mineral, ada ya seperti itulah. Nah, Kalau fungsi yang untuk malam, hidrasi kulit untuk gitu ya? hidrasi, lebih ke untuk hidrasi. Kalau malam itu
karena acne prone skin, jadi saya lebih cenderung makanya yang ada yang mengandung AHA. Lalu bisa juga yang mengandung salicylic acid. Oh, salicylic acid juga bisa masuk. Juga bisa. Jadi untuk mencegah timbulnya jerawat ya. Gitu. Oke. Kalau Jadi- serum, sama tadi ada serum juga ya. Ada kita serum bahas juga. perawatan kulit ya. Iya. Kalau serum juga ada serum retinol gitu. Terus ada moisturizer. Kalau moisturizer juga ada moisturizernya ceramide tapi dengan konsistensi yang gel. Oh, dokter pilih ceramide tapi konsistensinya gel. Betul. Oke. Karena itu lebih mudah menyerap dan itu cocok sih. Hmm. Gitu, tidak menimbulkan jerawat. Karena kalau yang krim biasanya besok pagi merah-merah, bisa langsung breakout gitu. Karena jadi lebih over lembab gitu ya, Dok ya. Sama untuk skin barrier itu penting. Oke, jadi kuncinya menjaga skin barrier, terus juga produk yang tepat ya kalau Produk acne yang prone tepat. skin tuh, gitu. Oke, Gitu. nah tadi kan kita udah ngomongin face skincare ya, Dok ya. Nah, kalau body care-nya, Dok, gimana tuh? Kalau body care-nya, Mm-mm. kalau saya sih biasanya juga sama ya kayak dokter Dona, agak mager juga. Tapi kalau lagi inget nih, biasanya emang pakai sebelum tidur pakai body lotion paling. Gitu. Oh, Tapi kadang biasa paling sering tuh body lotion cuma di tangan ya. Harusnya sih seluruh tubuh ya. Seharusnya seluruh tubuh, bener. Harusnya body lotion seluruh tubuh. Iya. Dok, Harusnya kalau seluruh untuk tubuh sih. kayak siang gitu perawatan kulitnya harus gimana ya? Mungkin harus pakai yang UV atau gimana? Ya, biasanya kalau untuk matahari ya pagi atau siang biasanya emang harus pakai sunscreen. Wajah harus pakai sunscreen. Badan juga biasa harus pakai sunscreen sih. Cuman mungkin jarang ya kita kalau untuk tangan pakai sunscreen kecuali emang kita mau liburan ke pantai, kecuali kita mau berenang yang emang terpapar langsung sinar terpapar matahari sinar langsung. Biasa kalau kita cuma pergi kerja dalam mobil itu kan kita jarang ya pakai sunscreen. Padahal sebenarnya ada sebenarnya bisa juga dari kaca mobil itu matahari UV juga bisa masuk. Gitu. betul. Ini sebenarnya kayak SPF UV gitu ngaruh banget kan, jadi kayak bisa sampai mencegahnya Dia gimana? mencegah kulit kita mengalami hiperpigmentasi berlebih. Melanositnya yang berlebihan itu dicegah gitu. Jadi sebenarnya se-ngefek itu sih ya untuk proteksi gitu. Soalnya karena faktor sinar matahari kan jadi salah satu faktor untuk mempercepat proses penuaan kulit Untuk juga. anti aging juga karena bisa lebih mempercepat aging UV itu. Jadi nanti muncul banyak bintik-bintik hitam Bintik-bintik di hitam, tangan. kulitnya lebih cepat kendur. lebih cepat kendor, gitu, lebih cepat keriput. Kalau yang kayak untuk sehari-hari gitu kira-kira cukup yang 30 SPF atau harus yang lebih gitu ya, Dok? Kalau sehari-hari tergantung nih kegiatannya apa nih. Kalau misalkan emang cuman naik mobil atau naik motor, kita ke kantor terus pulangnya udah malam, itu biasanya sih 30 cukup untuk badan ya. 30 cukup kan di dalam ruangan. Terus kita juga nggak terpapar banyak-banyak karena kan hanya pagi lalu malam udah gelap. Gitu. Kalau misalkan pekerjaannya outdoor, mungkin harus yang 50 atau mungkin setiap beberapa jam tuh harus ada pengulangan SPF-nya gitu. Betul. Sebenarnya mungkin aku mau nanya lagi, mungkin kalau kayak sunscreen gitu harus di reapply berapa Iya, jam perlu sekali di-apply. Biasa tuh tergantung SPF. Tergantung SPF. Tergantung SPF. Kalau emang nggak terlalu banyak membutuhkan tidak terlalu banyak kita terpapar matahari, kita boleh pakai SPF yang lebih rendah. Gitu. Tapi kalau emang pekerjaan kita menuntut kita untuk berteman dengan matahari banget nih, harus pakai yang lebih tinggi, yang 50, karena itu mungkin bisa lebih lama proteksinya. Gitu. Nanti biasanya diulang lagi setelah Diulang beberapa lagi. jam tergantung dari nilai SPF-nya. Gitu. Iya. Ya, jadi kalau pakai SPF 50 tuh kayaknya bisa 4 jaman gitu ya, Dok ya? Iya, Sampai betul. Bisa 4-5 sampai jam. 6 jam tuh jadi diulang lagi setelah itu. Gitu. Dok, mungkin aku mau nanya lebih ke perbedaan sebenarnya kayak the skincare dengan body skincare itu di mana ya? Karena kan kalau kulit tentu berbeda ya. Tapi Iya. biasanya nih kalau masyarakat pada umumnya, terutama pria biasanya pakai sabun aja sama. Iya. Sabun badan, Sabun badan sama sama sabun sabun wajah itu Sama. sama. Bener, betul, setuju. Banyak Gitu. yang kayak gitu. Banyak yang begitu, apalagi pria kadang sabun badan bisa jadi shampoo juga. Iya. Jadi semua digabung. Semua digabung jadi satu.
Padahal biasanya karena jenis kulit itu berbeda. Jadi kulit di wajah itu kan lebih sensitif, lalu lebih tipis. Jadi kita perlu produk-produk juga yang lebih khusus spesial gitu untuk wajah. Makanya biasanya harganya juga lebih mahal. Gitu. Karena ada kandungan-kandungan tertentu yang harus ada. Karena kan tergantung juga nih jenis kulit wajahnya apa. Kadang ada yang berjerawat, ada yang kering, itu beda lagi. Ada yang untuk anti aging ya dok ya? Anti aging itu berbeda lagi ingredients-nya. Lalu kalau untuk tubuh biasanya lebih sama ya, general gitu. Misalkan untuk tubuh biasanya kan lebih ke eksfoliasi dan moisturizer untuk melembabkan aja. Fokusnya cuma di situ. Atau biasanya ada juga akne di tubuh juga ada. Tapi kan itu biasanya jarang ya. Itu baru spesial lagi kalau ada akne. Oke. Jadi kunci utamanya memang lebih ke eksfoliasi rutin sama dan melembabkan. Kalau eksfoliasi tubuh tuh disarankan berapa minggu sekali tuh dok? Maksudnya atau seminggu tuh berapa kali? Dalam seminggu bisa 1 sampai 2 kali eksfoliasi sampai tubuh. 2 kali eksfoliasi, terus kembali dengan berarti body lotion lah ya. Body lotion. Fokusnya untuk melembabkan. Eksfoliasi itu lebih ke scrubbing gitu ya? Betul. Ya. Cuma kadang mager ya kalau badan kan banyak ya. Luas areanya. Membuang waktu cukup perlu waktu cukup lama. Cukup lama, iya. Jadi emang body scrubbing jatuhnya Body berarti ya dok ya. scrubbing. Karena kalau muka kan cuma sebentar, cuma kecil ya areanya. Gitu, body scrubbing, habis itu jangan lupa pakai moisturizer dan juga sunscreen untuk body. Ya. Karena banyak sekarang sebenarnya produk-produk sunscreen untuk body itu mulai naik daun juga, gitu. Karena memang fungsinya adalah untuk proteksi terhadap paparan sinar matahari, dan radikal bebas. Radikal bebas. Karena sekarang juga ternyata aging itu tidak hanya muncul pada kulit area wajah, tapi kulit area badan juga jadi problem, Jess. Ya, sering banyak orang yang usianya agak tua tuh udah mulai muncul bintik-bintik kehitaman di area lengan biasanya ya, dikeluhkan ya, sama muncul keriput juga. Nah, jadi tadi kita udah seru banget ya, Dr. Shirley dan juga Jessica, kita ngobrol tentang face versus body skincare. Tapi kita jeda dulu ya, pariwara berikut ini tetap di program Cantik Beauty is for Everyone. Baik pemirsa, kembali lagi di program Cantik Beauty is for Everyone. Tadi kita udah seru banget nih ngobrolin soal face skincare versus body skincare. Nah, tapi ada beberapa hal yang juga aku pengen tanyain ke Dr. Shirley nih. Karena kan sebenarnya kita menjaga kesehatan kulit kan nggak cuma hanya overall kelembapan dan moisturize kulit juga. Tapi kadang ada juga orang yang problem dengan kulit area tubuhnya. Contohnya nih seperti kayak back acne gitu ya dok ya, jerawat pada area punggung. Atau juga stretch mark ya, karena cukup banyak juga ya yang punya case itu mengalami stretch mark gitu. Stretch mark lumayan umum sih ya. Lumayan umum kan? Gitu. Mungkin aku mau lebih tanya kan, aku sendiri ada stretch mark karena I was very fat and then I get slimmer. Jadi kayak gimana sih cara sembuhin stretch marknya gitu? Karena kalau stretch mark itu kan biasanya perubahan pada kulit ya. Mungkin dari yang tadinya obes atau overweight, terus tiba-tiba jadi kurus, atau yang tadinya rajin olahraga, yang ototnya besar, terus lalu tiba-tiba jadi kecil, itu biasanya muncul stretch mark. Nah, stretch mark ini kan sendiri ada 2 jenis. Ada yang warnanya kemerahan, ada juga yang warnanya sudah jadi putih. Kalau yang merah itu kan yang baru terbentuk ya. Baru terbentuk, itu lebih mudah untuk diobati, untuk treatmentnya, untuk dihilangkan. Tapi kalau yang udah putih itu emang lebih sulit daripada yang merah. Gitu. Jadi gimana cara penanganannya ya stretch mark? Biasa stretch mark itu cara penanganannya, kalau untuk home care ya di rumah biasanya bisa dengan moisturizer. Kita lembab, bikin supaya kulit tuh lebih lembab gitu, lebih lembab. Tapi emang sih biasanya emang kurang ya. Jadi emang kita harus biasanya treatment yang lebih advance lagi. Misalkan bisa ke klinik. Bisa ke klinik kulit atau klinik kecantikan, itu biasanya nanti disarankan untuk dilakukan treatment yang lebih advance. Misalkan dengan microneedling, itu lalu dengan penyuntikan, dengan skin booster, dengan bahan-bahan yang bahan-bahan aktif yang bisa mengurangi stretch mark, gitu. Oke. Kalau microneedling itu seperti apa dok? Mungkin bisa ngasih gambar nggak? Jessica pernah dengar microneedling? Microneedling yang di cek. Iya betul.
Bener sih. Bener-bener. Jadi pakai jarum-jarum kecil Pakai gitu jarum-jarum kan. kecil, namanya juga micro. Micro. Ini jarum-jarum kecil. Nah kita jadi sistemnya dia itu mekanismenya untuk memberikan perlukaan pada kulit stretch mark itu. Jadi kalau dia dilukai, diharapkan kulit tersebut memproduksi kolagen lebih. Oh, jadi kayak Gitu. regenerasi sel gitu. Regenerasi selnya lebih baik. Gitu. Bisa juga itu bisa dicampur dengan serum ya. Gitu, Mbak. Bisa juga serum yang mengandung hyaluronic acid atau vitamin-vitamin, mineral yang lain yang untuk kulit tersebut bisa lebih cepat meregenerasi. Gitu. Atau juga biasanya suka ditambahin sama growth factor juga ya, Growth Dok, ya? factor juga bisa. Jadi kayak ada serum khusus yang dia itu bisa untuk meregenerasi kulit lebih cepat. Lebih cepat. Penyembuhannya. Atau bisa dengan PRP. Pakai darah sendiri juga bisa sebenarnya, Jess, gitu. Diproses untuk dapetin serumnya, Serumnya. terus itu dipakai untuk treatment stretch mark. Gitu. Oh, bisa gitu ya. Belum pernah denger ya. Belum pernah dengar. Atau kalau nggak mau jarum, mungkin radiofrekuensi kali ya, Dok ya? Bisa bantu kah radiofrekuensi untuk kayak Radiofrekuensi. stretch mark? Radiofrekuensi bisa bantu, tapi lama ya. Iya, emang. Perlu waktu yang Jadi lama lebih dan lama. berulang-ulang kali. Hmm. Gitu lebih lama. Karena kalau microneedling dia lebih cepat karena ada perlukaan. Oh, jadi microneedling kayak sekali 2 kali udah kelihatan. Iya, udah kelihatan biasanya. Hmm. Nggak usah takut, soalnya kan di anestesi dulu. Denger jarum biasanya orang langsung takut. Iya, bener. Orang langsung takut. Kan di anestesi. Jadi nanti pada saat pengerjaan tuh kayak lebih nyaman. Lebih nyaman, karena setelah kan di kita anestesi juga krim kok. Bukan disuntik, tapi kalau Dr. Shirley pasti sukanya dia nusuk soalnya, emang tukang tusuk soalnya. Ya, tapi jarumnya kecil banget, jadi bekas lukanya pun juga nggak terlihat. Terlalu kelihatan. Nggak terlalu kelihatan. Betul. Gitu. Biasanya nanti ya setelah beberapa hari dia akan melupas. Gitu. Jadi tambah stretch marknya lebih rata ya, Dok ya? Lebih rata. Lebih rata. Gitu. Nah, kalau selain stretch mark, sebenarnya juga ada kasus juga keloid sih, Dok. Ini Iya, mungkin keloid. ada juga ya dari pemirsa yang nanya, kalau misalnya kulit yang kering itu, pernah nggak sih dokter mengalami ada pasien yang kulitnya kering, terus digaruk, terus jadi keloid gitu, Dok? Pernah Memang banyak. bisa ya, jadi salah satu faktor ya? Bisa. Jadi di situ ada perlukaan, dia bisa jadi keloid gitu. Terutama kalau ada faktor genetik keloid gitu. Pernah ada pasien gara-gara tindik telinga bisa jadi keloid. Besar, lumayan cukup besar. Lumayan cukup besar. Nah, tapi kalau misalnya kayak kulit kering, digaruk aja Garuk tuh juga bisa. Iya, bisa. Bisa Oke. jadi keloid. Itu biasanya gara-gara genetik gitu. Emang dia udah ada bawaan untuk keloid. Oke. Tapi kalau kayak gitu berarti kuncinya dia penting banget dong ya pakai body care supaya jadinya lembab gitu kulitnya. Supaya jadi lembab dan juga menjaga luka ya. Jangan, biasa kan kalau gatel kita main garuk-garuk aja ya. Jadi kita harus justru ngejaga kalau supaya nggak tetap lembab sehingga kita nggak menggaruk ya. Nggak Jadi garuk, terjadi betul. perlukaan. Mencegah garukan-garukan, mencegah perlukaan. Oke, Gitu. oke. Nah, kira-kira kalau misalnya dari produk body care sendiri nih, Dok ya, ada nggak sih produk body care tuh yang bisa membantu untuk yang dokter sarankan deh, yang rutinitas yang bisa dilakukan secara daily and weekly gitu ya untuk menjaga kesehatan kulit tubuh tuh apa aja yang dipakai? Body care. Mm-mm. Biasanya kan kalau body care tuh eksfoliasi. Eksfoliasi ya, scrub itu untuk mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh. Gitu. Itu juga penting. Itu untuk membersihkan daki ya, biasanya orang bilangnya. Sel kulit mati. Sel kulit mati. Singkatannya daki ya. Kalau bukan sel kulit mati. Ya, supaya kulit tetap sehat juga bersih. Setelah itu diberi moisturizer. Nah, itu supaya moisturizer juga lebih menyerap. Kalau setelah dieksfoliasi dengan moisturizer, jadi moisturizernya juga lebih bekerja lebih baik. Gitu. Oke. Gitu. Untuk bahan-bahannya tadi biasanya kalau emang kulit tubuh, biasanya bahan-bahannya itu lebih kental ya daripada moisturizer untuk wajah. Karena kan tubuh juga kulitnya lebih tebal, terutama kan bagian siku. Oh iya, siku suka kering ya? Siku kan suka kering, lutut atau tumit kaki gitu kan biasa suka kering. Itu biasanya perlu body lotion yang khusus. Kan ada tuh jual Oke. sekarang body lotion khusus untuk tumit. Ada juga scrub khusus untuk tumit kaki. Iya. Gitu. Itu ada. Ada khusus. juga. Ya saya juga pakai sih. Kalau body lotion untuk pencerah gimana, Dok? Untuk pencerah biasa ada body lotion yang mengandung bahan-bahan aktif untuk
mencerahkan kulit seperti glutathione, tranexamide XC atau vitamin C itu biasanya ada dalam body lotion tuh sekarang sudah ada. Jadi tinggal pakai body lotion supaya untuk mencerahkan kulit. Gitu. Oke, karena pastinya kalau kayak anak-anak muda zaman sekarang kan pengennya putih ya, Pengennya Jess, putih. pengennya putih. Padahal cerah. kulit nggak harus putih. Itu pernah kita bahas ya, Dok? Iya, waktu itu kita pernah bahas sebenarnya Jess tentang putih versus glowing. Jadi yang penting itu sebenarnya adalah menjaga kulitnya Menjaga sehat, jadi kulitnya glowing. sehat. Gitu. Jadi Karena warna kulitnya gelap pun bisa glowing. gitu. Iya, karena memang menjaga kulit itu sangat penting ya, supaya balik sehat kulitnya dan jadinya glow yang dihasilkan oleh kulit itu adalah glowing alami, bukan karena menggunakan produk-produk pemutih yang tentunya berbahaya. Seperti itu. Jadi ada efek samping dari penggunaannya. Nah, kita tadi sudah bahas cukup banyak banget ya pemirsa tentang face skincare dan juga body skincare. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi pemirsa juga, dan tentu pastinya kalau ada permasalahan kulit bisa konsultasikan dengan dokter kesayangan Anda. Nah, terima kasih Dr. Shirley dan juga Jessica yang sudah hadir di sesi cantik hari ini. Saya Dr. Donna dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Inilah Cantik, Beauty is for Everyone. Simple TV, News, Sport, Entertainment.